Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi ya, adik-adik. Kali ini kita akan membahas materi pertemuan keempat dan sama juga topiknya ada 5. Yang pertama adalah konsep diri, yang kedua adalah definisi dari konsep diri sendiri, yang ketiga cara memperoleh konsep diri, yang keempat komponen-komponen dalam konsep diri, dan yang kelima adalah gambaran diri. Ini mungkin agak asing ya bagi teman-teman, tapi tenang aja, nanti kita spill. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan semoga masih semangat. Tujuan dari matrikulasi kita kali ini apa sih? Membahas konsep diri ini. Yang pertama adalah adik-adik bisa memahami konsep diri serta komponen-komponen yang menyertainya. Yang kedua, mengetahui bagaimana konsep diri terbentuk dan bagaimana kita bisa mengelolanya. Dan yang ketiga adalah mengaitkan pentingnya konsep diri dalam berinteraksi baik dengan pasien ataupun kolega teman-teman. Gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke topik yang pertama, yaitu definisi dari konsep diri. Apa itu? Nah, sederhananya konsep diri ini adalah gambaran, pikiran, serta perasaan yang dimiliki oleh seseorang tentang dirinya sendiri. Ini adalah cerita yang kita buat, cerita yang kita yakini tentang siapa diri kita. Jadi kalau diibaratkan itu kayak ya teman-teman nulis novel ataupun cerpen tentang diri sendiri. Tuh. Nah, kalau menurut para ahli konsep diri itu apa sih? Yang pertama ada dari Jalaluddin Rahmat tahun 2005 itu mendefinisikan konsep diri sebagai persepsi individu terhadap dirinya yang terbentuk melalui pengalaman serta interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, menurut Widyatun tahun 2003 menyebutkan bahwa konsep diri adalah semua ide, pikiran, keyakinan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Jadi kalau dianalogikan gitu, kalau dibayangkan itu ya seperti blueprint atau cetak biru tentang diri kita sendiri. Seperti halnya seorang arsitek membutuhkan blueprint untuk membangun sebuah rumah. Nah, kita juga punya blueprint untuk diri kita sendiri, meskipun seringkali itu nggak realistis gitu ya. Tapi ya bagaimanapun ya itu adalah konsep diri kita. Oke, kita masuk ke topik yang kedua, cara memperoleh atau membangun konsep diri. Konsep diri ini perlu diketahui bukanlah sesuatu yang kita bawa sejak lahir ya teman-teman. Jadi konsep diri ini dibentuk dan dipelajari melalui interaksi kita dengan lingkungan sekitar atau dengan dunia sekitar kita. Konsep diri ini diperoleh terutamanya ya melalui yang pertama ada cermin diri, yang kedua diperoleh dari perbandingan sosial, dan yang ketiga pengalaman serta interaksi sosial. Yang keempat diperoleh melalui identifikasi dengan kelompok. Apa sih cermin diri itu? Kita melihat diri kita sebagai cermin yang diberikan orang lain kepada kita. Ini terutama berasal dari orang terdekat seperti teman ataupun keluarga kita. Nah, contohnya kalau sejak kecil teman-teman itu sering dipuji, misalkan anak pintar, anak rajin, dan seterusnya, maka lambat laun kalian akan percaya gitu ya bahwa kalian ini memang pintar dan rajin. Nah, sebaliknya, misalkan adik-adik ini sebenarnya punya IQ tinggi kan, punya IQ tinggi, cerdas, punya IQ tinggi, tapi tumbuh di lingkungan yang toksik, yang mana adik-adik sering disalahkan, sering dibodoh-bodohkan, sering dikambing hitamkan, ya maka akan tumbuh sebagai tumbuh sebagai individu yang inferior atau percaya bahwa diri kita ini sebenarnya nggak bisa apa-apa atau bodoh kayak gitu. Nah, yang kedua perbandingan sosial. Kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain untuk menilai kemampuan dan nilai diri kita. Contohnya, adik-adik membandingkan nilai adik-adik dengan teman sekelas. Jika nilai kalian lebih baik, maka konsep diri akademik kalian itu akan jadi positif gitu. Kalau sebaliknya, ya akan negatif. Misalkan Mas Asror gitu ya, melihat
temennya gitu, Mas Niko nilainya kok lebih tinggi gitu, pasti akan ngerasa berarti aku harus belajar lebih giat, berarti aku kok nggak bisa, berarti aku belum menguasai materi kayak gitu. Sebaliknya kalau dia nilainya lebih tinggi, ya dia akan merasa wah aku ternyata bisa ya, wah aku ternyata, jadi dia akan positif gitu. Ini adalah perbandingan sosial. Dan yang ketiga, pengalaman dan interaksi sosial. Nah ini keberhasilan dan kegagalan yang dialami oleh kita ini akan membentuk keyakinan tentang kemampuan kita. Misalnya, kita berhasil mengerjakan praktikum dengan baik. Nah, ini akan memperkuat konsep diri kita sebagai calon farmasis dan fisioterapis yang kompeten. Gitu. Dan yang terakhir adalah identifikasi kelompok. Yang mana kita ini cenderung mengambil alih nilai-nilai dan peran dari kelompok yang kita anggap penting. Contohnya, sekarang adik-adik adalah seorang mahasiswa kesehatan, jadi kalian akan mulai mengadopsi nilai-nilai seperti kedisiplinan, terus ketelitian, empati, dan sebagainya, yang mana itu semua adalah bagian dari identitas baru adik-adik sebagai calon tenaga kesehatan gitu. Nah, langsung kita masuk ke topik ketiga, yaitu komponen konsep diri. Nah, konsep diri kan merupakan sebuah konstruk yang kompleks ya, adik-adik. Yang mana ini punya komponen-komponen di dalamnya. Ini ada 4. Yang pertama adalah gambaran diri atau self image. Yang kedua adalah harga diri atau self esteem. Yang ketiga adalah ideal diri atau ideal self, dan yang keempat adalah peran diri. Nah, apa sih self image atau gambaran diri? Ini adalah gambaran atau bagaimana kita memandang fisik, penampilan, serta kemampuan kita saat sekarang, saat ini. Yang kedua, self esteem atau harga diri. Ini adalah seberapa besar kita menilai dan menyukai gambaran diri yang kita miliki. Nah, perasaan ini menentukan apakah kita itu merasa berharga atau sebaliknya. Misal, saya bangga sebagai mahasiswa farmasi, saya bangga sebagai mahasiswa fisioterapi, saya bangga sebagai calon nakes kayak gitu-gitu. Ini kaitannya dengan harga diri. Yang ketiga adalah ideal diri atau ideal self. Ini adalah gambaran tentang diri yang kita inginkan di masa depan. Ya, ini kayak target atau cita-cita kita kayak gitu ya. Misal saya ingin menjadi farmasi yang ahli dalam bidang farmasi klinik, atau saya ingin menjadi seorang fisioterapis yang inovatif kayak gitu. Dan yang keempat yang terakhir adalah peran diri. Bagaimana kita memandang diri kita dalam peran sosial tertentu. Misal sebagai seorang anak, sebagai mahasiswa, ataupun nanti sebagai profesional ketika sudah terjun ke dunia kerja. Jadi konsep diri yang sehat itu akan membentuk kita menjadi orang yang lebih positif, dan sebaliknya konsep diri yang negatif itu juga akan membentuk kita menjadi pribadi yang dipenuhi oleh kecemasan dan rasa takut. Nah, konsep diri yang sehat terjadi saat kita ini mendapat keselarasan antara self image, kemudian ideal diri, dan semakin besar kesenjangan antara keduanya, maka akan semakin rendahlah harga dirinya. Gitu. Topik yang keempat adalah gambaran diri atau self image, yang mana tadi kita sebutkan ya bahwa self image ini adalah komponen dari konsep diri. Nah, self image ini akan kita bahas secara lebih dalam karena ya ini memang penting gitu ya. Apa sih itu? Ini adalah gambaran komponen faktual dari konsep diri. Gambaran ini adalah deskripsi tentang atribut fisik, kompetensi, kepribadian yang kita yakini dan kita miliki. Ini adalah foto mental dari diri kita sendiri. Nah, aspek-aspek diri yang relevan untuk adik-adik itu gambaran fisik, misal bagaimana kita memandang tubuh serta wajah dan penampilan kita. Misal saya merasa tubuh saya cukup kuat untuk membantu pasien, saya merasa tubuh saya itu mengkering-kerikan atau gampang sakit ya gitu. Yang kedua adalah gambaran akademik, keyakinan tentang kemampuan intelektual serta akademik kita. Yang ketiga, gambaran sosial meliputi bagaimana kita melihat diri kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah gambaran profesional yang sedang kita bentuk sekarang gitu ya.
Jadi ini adalah keyakinan awal tentang kemampuan adik-adik di bidang farmasi serta fisioterapi. Gitu. Nah, relevansi konsep diri dalam dunia farmasi dan fisioterapi sendiri itu yang pertama jelas ya untuk diri kalian sendiri, yang mana perkuliahan adalah ya masa-masa yang cukup penuh tekanan, sehingga memiliki konsep diri yang positif ini akan membantu adik-adik dalam menghadapi kegagalan, terus menerima feedback serta membangun rasa percaya diri. Dan yang kedua ya untuk pasien nanti untuk pasien, yang mana penyakit atau ya mohon maaf kecacatan gitu ya, itu seringkali juga merusak konsep diri seseorang. Nah, maka dari itu teman-teman penting untuk kelak memberikan edukasi, empati, serta harapan kepada pasien kita. Gitu. Nah, kesimpulannya, ya mengenal diri sendiri itu adalah langkah pertama untuk kita bisa memahami orang lain. Jadi selama menjalani perkuliahan, rawatlah konsep diri adik-adik, berikan self-talk yang positif, kelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung, dan lihatlah setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Oke, itu aja. Saya kira cukup untuk pertemuan keempat. Jumpa lagi di pertemuan kelima. Tetap semangat dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.